Dari manakah sejatinya Islamisasi di bumi Sulawesi bermula? Pertanyaan ini membawa kita pada sebuah perjalanan panjang menembus abad-abad silam. Bukan hanya melalui jejak kerajaan Goa dan Talo, bukan pula sekedar dari para pelaut Melayu atau saudagar Arab, tetapi dari sumber yang jarang diketahui, yaitu dari Giri ke Daton, dari tangan para murid wali Allah yang menerangi bumi Nusantara. Sejarah Islam di Sulawesi sesungguhnya berakar dari pergerakan besar dakwah Wali Songo. Dan di antara mereka, sosok Sunan Giri menempati posisi yang sangat istimewa, yaitu sebagai guru para penyebar Islam di wilayah timur Nusantara. Namun, bukti-bukti sejarah mengenai hal ini tidak banyak ditemukan di bumi Sulawesi sendiri. Justru, naskah-naskah penting itu tersimpan di tempat yang tak terduga, yaitu di Bali dan Lombok. Di pulau-pulau itulah para peneliti menemukan naskah kuno, yaitu Babat Sasak dan Babat Lombok. Kedua naskah ini adalah warisan literasi yang begitu luar biasa, yang belum tersentuh kepentingan politik kerajaan atau perebutan tahta. Dalam naskah tersebut dikisahkan secara epik perjalanan dakwah yang bersumber dari Giri, pusat keilmuan Islam di tanah Jawa, tempat Sunan Giri dan keturunannya mendidik murid-murid pilihan. Dari situlah kita mengetahui bahwa Islamisasi di luar tanah Jawa, terutama di Pulau Sulawesi, berkaitan erat dengan jaringan dakwah para murid Sunan Giri. Naskah itu menceritakan bagaimana dari zaman Sunan Ampel, dakwah dilanjutkan oleh Sunan Giri, kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Sunan Giri Dalem, dan cucunya, yaitu Sunan Prapen. Dari generasi ke generasi, ajaran itu mengalir ke penjuru Nusantara, menciptakan gelombang Islamisasi yang luas dan sistematis. Dalam Babat Sasak disebutkan bahwa Sunan Giri Dalem memiliki putra bernama Pangeran Prapen. Pangeran Prapen ini yang kelak dikenal sebagai Sunan Prapen. Sang ayah, yaitu Sunan Giri, sebelum wafatnya mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan Islam keluar tanah Jawa. Satu muridnya bernama Lembu Mangkurat dikirim ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Murid yang lain, yaitu Syekh Dato Ribandang, diutus ke Makassar, lalu ke Pulau Selayar, hingga kemudian sampai ke Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Ada pula murid yang dikirim ke Pulau Seram, ke Tidore, dan ke Ternate di Maluku Utara. Gelombang dakwah ini merambat dari pantai Jawa hingga ke lautan timur Nusantara, menyentuh hampir setiap pulau besar di wilayah timur Indonesia. Sunan Giri tak hanya mengutus murid-muridnya, tetapi juga keluarganya sendiri, yaitu Pangeran Prapen. Dan juga putra Sunan Giri Dalem turut berdakwah ke Bali, Lombok, dan Sumbawa. Mereka adalah 3 santri kinasih, murid terdekat Sunan Giri yang dipercaya membawa risalah dakwah Islam keluar tanah Jawa, yaitu Lembu Mangkurat, Syekh Dato Ribandang, dan Pangeran Prapen yang merupakan putranya sendiri. Dari bukti inilah kita memahami bahwa pembawa Islam pertama di tanah Sulawesi adalah murid Sunan Giri yang bernama Syekh Dato Ribandang. Namun sejarah juga mencatat bahwa sebelum kedatangan Syekh Dato Ribandang, Islam sudah lebih dulu dibawa oleh para pedagang Melayu setelah jatuhnya Malaka pada tahun 1511 Masehi. Banyak orang Melayu melarikan diri ke wilayah timur Nusantara. Sebagian di antara mereka menyebarkan Islam ke Sumatera, Jawa, dan juga ke tanah Sulawesi serta Papua. Di Sulawesi, Islam pertama kali diterima oleh 2 kerajaan kecil,
yaitu Kerajaan Siang dan Kerajaan Sukpa. Namun ajaran Islam di kala itu masih terbatas dan masih kaku. Belum terjadi proses pembentukan budaya Islam yang menyatu dengan kearifan lokal bumi Sulawesi. Barulah di masa murid-murid Sunan Giri, Islam mengalami proses yang disebut Ange Jawi. Ange Jawi bermakna Islam yang berjiwa Nusantara, sebuah gagasan besar bahwa nilai-nilai budaya lokal tidak boleh bertentangan dengan nilai tauhid dan syariat, tetapi dapat berjalan seiring sebagai harmoni peradaban. Inilah Islam yang berpadu dengan identitas bangsa, Islam yang tidak asing tetapi membumi. Proses Ange Jawi ini terjadi pada masa Sunan Giri dan kemudian dikonsolidasikan pada masa Sunan Giri kedua. Di Girilah ajaran Islam ditulis, dikumpulkan, dan diajarkan ulang. Sunan Giri menghimpun karya-karya para ulama dari tanah Jawa, Sumatera, Campa, dan Malaka. Semuanya ditata ulang menjadi warisan ilmu yang menyatukan umat di Nusantara. Murid-muridnya dibekali dengan ilmu pengetahuan yang sangat luas, yaitu ilmu politik, ilmu perdagangan, ilmu pertanian, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan terutama ilmu mantik, yakni ilmu logika berpikir. Ilmu ini diberikan agar orang-orang yang memeluk Islam tidak hanya karena keajaiban atau karomah semata, tetapi mereka menerima Islam karena pemahaman yang rasional dan mendalam. Dalam naskah Bali disebutkan bahwa murid-murid Sunan Giri belajar ilmu mantik supaya Islam dipahami dengan akal dan iman, bukan semata karena kisah mistik yang sulit diverifikasi. Karena bagi Giri, dakwah harus berdasar ilmu dan hikmah, bukan sekedar cerita karomah tanpa dasar sejarah. Inilah warisan besar Sunan Giri, mendidik para pendakwah agar cerdas, rasional, dan berakhlak mulia. Dan inilah bekal yang dibawa oleh Syekh Datuk Ribandang ketika berlayar ke Makassar. Ia datang bukan membawa pedang, melainkan membawa ilmu. Ia datang bukan membawa pedang, melainkan membawa ilmu. Bukan dengan kekuatan politik, melainkan dengan kecerdasan dan kesantunan. Menurut naskah Gresik, Sunan Giri Dalem wafat pada tahun 1546 Masehi. Maka dapat diperkirakan bahwa pengiriman murid-muridnya keluar Pulau Jawa ini terjadi sebelum tahun itu, yaitu sekitar dekade 1540-an hingga 1550-an. Setelah wafatnya sang guru, para murid melanjutkan misi dakwah hingga puluhan tahun kemudian. Di Makassar, Islam baru diterima secara resmi pada tahun 1605, yaitu ketika Raja Goa dan Talu memeluk Islam. Syekh Datuk Ribandang dan para pendakwah Giri telah lebih dulu menanamkan benih Islam di Sulawesi Selatan. Naskah Kutai yang ada di Tenggarong, Kalimantan Timur juga mencatat bahwa pada sekitar tahun 1500-an, para murid Sunan Giri turut mengislamkan para raja di wilayah timur Nusantara. Jejak mereka tercatat di Kutai, Buton, dan Selayar. Naskah Selayar bahkan menyebut adanya utusan dari Mekah. Namun, Mekah yang dimaksud dalam naskah itu bukanlah tanah suci di Hijaz, melainkan Giri yang ada di Jawa Timur. Kemudian disebutkan dalam naskah itu adalah Batu Rimaka, berarti baru datang dari tanah Mekah, yang artinya para murid Sunan Giri yang datang membawa ilmu dan ajaran Islam. Giri pada masa itu memang menjadi pusat ilmu dan peradaban di Nusantara,
yang merupakan kiblat dakwah di tanah Nusantara. Hal yang sama juga tercatat dalam naskah Bali, bahwa ada utusan dari Mekah yang datang kepada para raja-raja Bali. Dalam Kidung Pamancanga dan Babak Sasak, keduanya menyebut murid Sunan Giri yang berdakwah ke Bali dan Lombok. Dari semua naskah ini, kita bisa memahami makna simbolik Mekah dalam naskah-naskah lama itu, bahwa Mekah merupakan sebuah sebutan bagi pusat ilmu dan peradaban spiritualitas Islam di tanah Jawa, yakni Giri Kedaton. Dari berbagai naskah ini, terlukis jelas bahwa Islamisasi di tanah Sulawesi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari jaringan dakwah besar yang berpusat di Giri. Para murid Giri adalah duta ilmu dan peradaban. Mereka mengajarkan Islam yang logis, halus, dan berbudaya. Mereka menanamkan iman tanpa memutus akar tradisi, mengajak dengan hikmah tanpa menumpahkan darah. Islam di Nusantara, terutama di bumi Sulawesi, lahir dari dakwah yang cerdas, damai, serta santun. Dari sinilah muncul keindahan Islam yang bernuansa Nusantara, yang menghormati leluhur, adat, dan kebijaksanaan lokal. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan syariat. Lalu, siapakah sebenarnya Syekh Datuk Ri Bandang? Menurut naskah-naskah lokal seperti Lontara Goa dan Babat Lombok, Syekh Datuk Ri Bandang berasal dari Sumatera Barat, yang kemungkinan dari Minangkabau, dan merupakan murid dari Sunan Giri. Ia belajar di Giri, di Gresik, Jawa Timur sekitar abad ke-16 atau awal abad ke-17 Masehi, ketika usianya masih belia. Pada masa itu, Syekh Datuk Ri Bandang dikirim ibundanya untuk mengenyam pendidikan, belajar di pusat dakwah Nusantara, yaitu yang berada di Giri, di Gresik, Jawa Timur. Syekh Datuk Ri Bandang belajar dakwah dan pendidikan Islam di Nusantara. Dari Giri inilah Datuk Ri Bandang mendapatkan ijazah dakwah dan amanah besar untuk menyebarkan Islam ke wilayah timur Nusantara. Sekitar tahun 1603 sampai 1605 Masehi, Datuk Ri Bandang bersama dua sahabatnya yaitu Datuk Patimang dan Datuk Tiro berlayar dari Jawa menuju Sulawesi Selatan. Kemudian, beliau mengajarkan keilmuan dan akhlak kepada para bangsawan Goa, membangun pesantren awal dan menjadi jembatan antara ajaran Giri dengan masyarakat Sulawesi. Namanya kini diabadikan dalam berbagai catatan Lontara sebagai sosok yang membuka pintu Islam di tanah Makassar dan Selayar. Sementara di Buton dan Ternate, para murid Sunan Giri yang lain melanjutkan dakwahnya. Mereka menulis, mengajar, dan membangun hubungan dagang yang beretika. Begitulah Islam menyebar bukan dengan pedang, melainkan melalui ilmu, budaya, teladan, dan peradaban. Hingga kini, gema ajaran Giri masih terasa di berbagai penjuru Nusantara. Tradisi dakwah yang menekankan ilmu dan adab, yang berpadu dengan seni, sastra, dan budaya lokal. Hingga kini, gema ajaran Giri masih terasa di berbagai penjuru Nusantara.
Tradisi dakwah yang menekankan ilmu dan adab yang berpadu dengan seni dan sastra masih hidup dalam masyarakat pesisir Sulawesi dan Maluku. Dari Giri ke Makassar, dari Lombok ke Buton, dari Selayar ke Ternate, dari Nusa Tenggara sampai Papua, semuanya tersambung oleh satu mata rantai, yaitu ilmu serta iman. Inilah kisah besar yang lama tersembunyi dalam naskah-naskah tua bahwa Islamisasi di Sulawesi tidak lahir dari kekuatan pedang, melainkan dari kekuatan pena. Bukan dari penjajahan, melainkan dari pencerahan. Mereka bukan sekedar penyebar agama, tetapi pembangun peradaban. Dari Giri, cahaya itu berangkat, menembus lautan, menjadi sinar abadi di bumi Sulawesi. Jejak Giri di tanah Sulawesi merupakan warisan dakwah ilmu dan peradaban Islam Nusantara